Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel Alam Chemistry. Kali ini kita akan membahas tentang soal kompetisi sains nasional tingkat kabupaten tahun 2020 bidang kimia. Kali ini kita bahas yang soal esai nomor 1 tentang reaksi kalium karbonat dan kalsium nitrat. Kalium karbonat dan kalsium nitrat keduanya adalah padatan putih anhidrat yang dapat larut dalam air. Jika kedua larutan garam tersebut dicampurkan, dapat dihasilkan padatan putih yang tidak larut dalam air. Padatan ini dipisahkan dari larutannya, dicuci, dikeringkan, dan ditimbang. Diketahui massa atom relatif Ca sama dengan 40, K sama dengan 39, O sama dengan 16, N sama dengan 14, C sama dengan 12. Asam karbonat memiliki pKa 1 sama dengan 3,6 dan pKa 2 sama dengan 10,3. Bagian A, tuliskan persamaan reaksi setara termasuk fasanya untuk pencampuran kedua larutan garam tersebut. Jadi garam yang pertama yaitu kalium karbonat yang memiliki rumus K2CO3. Pada soal diketahui bahwa larutan garam berarti fasa dari senyawa ini yaitu aqueous atau larutan. Garam yang kedua yaitu kalsium nitrat. Rumusnya adalah CaNO3 dua kali. Fasanya juga sama yaitu berupa larutan atau aqueous. Ketika kedua larutan ini kita tambahkan akan menghasilkan senyawa baru yaitu CaCO3 yang berfasa padatan atau solid dan KNO3. Kemudian koefisien di ruas kanan kita setarakan dengan yang ada di ruas kiri dengan melihat jumlah atomnya. Di kiri ada 2 atom K, berarti di sebelah kanan kita harus mengalihkan koefisien dari KNO3 supaya setara. Lanjut ke bagian B. Jika 131,1 gram kalium karbonat dilarutkan dalam air sampai volumenya 250 ml, berapakah konsentrasi atau molaritas larutan tersebut? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa molaritas itu memiliki rumus umum berupa gram per mr dikali 1000 per volume. Nah, pada soal udah diketahui tuh gram atau massa dari kalium karbonat yaitu sebesar 131,1. Sedangkan untuk mr itu bisa kita peroleh dari menghitung massa atom relatif kalium karbonat. Setelah saya hitung, itu besarnya adalah 138 gram per mol. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Massanya tadi sudah 131,1, mr-nya juga sudah. Kemudian ini ada volume yang akan dibuat yaitu 250 ml. 1000 dibagi 250 itu bisa ya, sisanya 4. Oke, kemudian kita kalikan dengan 131,1 dan dibagi 138. Jadi molaritas dari kalium karbonat yaitu 3,8 mol per liter atau 3,8 molar. Lanjut ke soal C, hitung pH 100 ml larutan kalium karbonat pada soal B. Jadi soal C ini masih berkaitan dengan soal yang B tadi. Nah, untuk mengetahui pH dari larutan garam itu dia bisa mengalami ionisasi ya. Mengalami ionisasi menghasilkan kation dan anionnya. Dalam hal ini K2CO3 dia akan menghasilkan 2K+ ditambah CO3 2-. Nah, untuk larutan kalium karbonat dia kan berasal dari basa KOH dan asamnya H2CO3 ya. Berarti itu yang kuat adalah basanya, sedangkan asamnya berupa asam lemah, sehingga kita bisa ketahui bahwa larutan garam ini bersifat basa. Oleh karena itu yang kita gunakan adalah konsentrasi anion, di mana anionnya berupa CO3 2-.
Dengan melihat perbandingan koefisien, bisa kita ketahui bahwa koefisiennya CO3 2- itu sama dengan K2CO3, sehingga konsentrasinya akan sama atau sebanding. Nah, di soal B tadi udah kita ketahui tuh konsentrasi K2CO3-nya sebesar 3,8 molar. Lanjut, ada rumus untuk menentukan pH pada larutan garam yang mengalami hidrolisis, yaitu setengah pKw dikurang pKa2 ditambah log anion atau ion negatif dari garam, yang pada soal ini berupa CO3 2-. pKw itu adalah konstanta air, nilainya 10 pangkat min 14 ya, sehingga kalau di minus logaritmakan hasilnya 14. pKa2 itu tadi ada di soal ya, soal yang paling awal diketahui bahwa pKa2 sebesar 10,3 ditambah log 3,8. Kita selesaikan. Log 3,8 itu hasilnya 0,57, kemudian kita kurang dan jumlahkan, didapatkan 4,27. 4,27 dikali setengah hasilnya 2,135. Untuk mendapatkan nilai pH, kita bisa mengurangkan 14 dikurang pOH ya. Sehingga 14 dikurang 2,135 hasilnya 11,865. Selesai. Kita lanjut ke soal D. Jika 221,4 gram kalsium nitrat dilarutkan dalam air sampai volumenya 250 ml, berapakah konsentrasi larutan tersebut? Soal D ini sama dengan soal yang B tadi. Rumusnya juga sama, yaitu gram per mr dikali 1000 per volume. Gramnya atau massa kalsium nitrat kita ketahui ya 221,4. mr-nya itu sama dengan yang tadi. Kita bisa cari dari massa atom relatif. Tinggal kita hitung kalsium itu AR-nya berapa, terus nitrogen AR-nya berapa, dikalikan dengan 2. Begitu juga dengan oksigen, AR-nya berapa dikalikan dengan 3, kemudian dikalikan dengan 6. Kita dapatkan 164 gram per mol. Masanya 221,4 gram dikali 1000 per 250 mili, karena pada larutan ini dibuat sebanyak 250 mili. 1000 dibagi 250 itu bisa ya, sisanya 4. Kemudian kita kalikan, diperoleh 5,4 mol per liter atau 5,4 molar. Lanjut ke soal E. Hitung pH 100 ml larutan kalsium nitrat pada soal D. Jadi seperti yang udah kita kerjakan ya, soal-soal di esai KSK ini sangat berkaitan antara soal sebelumnya dan soal sesudahnya. Jadi usahakan udah benar-benar jawabannya itu tepat, supaya tidak mengalami kesalahan ke bawahnya gitu. Hitung pH 100 ml larutan kalsium, berarti ini ya, kalsium nitrat. Kita perlu ketahui bahwa kalsium nitrat itu dia garam yang berasal dari basa kuat berupa CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida, dan asam kuat berupa HNO3 atau asam nitrat. Nah, ketika basa kuat kita tambahkan dengan asam kuat, maka dia akan netral atau memiliki pH sama dengan 7, sehingga garam ini tidak mengalami hidrolisis. Gitu ya. Lanjut ke soal F. Hitung massa padatan putih yang terbentuk jika 100 ml larutan kalium karbonat pada soal B dicampur dengan 100 ml larutan yang mengandung kalsium nitrat pada soal D. Jadi kita ketahui dari soal yang udah kita kerjakan bahwa konsentrasi K2CO3 sebesar 3,8 molar. Volumenya ada di soal, yaitu 100 ml. Konsentrasi CaNO3 2 kali kita ketahui nilainya 5,4 molar dan volumenya 100 ml.
Lanjut kita buat dulu persamaan reaksinya ya. Yang di soal 1 tadi, K2CO3 ditambah CaNO3 dua kali menghasilkan CaCO3 ditambah 2KNO3. Dibuat mula-mula reaksi dan sisa seperti biasa untuk menyelesaikan soal campuran larutan ya, menggunakan kondisi mula-mula, reaksi, dan sisa. Untuk mengetahui kondisi mula-mula berarti kita bisa menghitung mol dari K2CO3 dan mol CaNO3 dua kali. Mol K2CO3 sama dengan molaritas dikali volume, rumus mol. Jangan lupa ya, 3,8 dikali 0,1 hasilnya 0,38 mol. Begitu juga dengan mol CaNO3 dua kali, yaitu 5,4 dikali 0,1 hasilnya 0,54 mol. Tinggal kita masukkan ke kondisi mula-mula 0,38, 0,54. Untuk produk pada saat kondisi mula-mula itu belum terbentuk ya, belum ada produknya. Nah, dari mol mula-mula ini kita bisa ketahui reaksi pembatasnya itu yang mana. Syarat dari reaksi pembatas itu adalah dia memiliki jumlah mol yang paling sedikit, berarti K2CO3 ya. Nah, 0,38. Terus kita bisa cari nih mol yang bereaksi dari CaNO3 dua kali dari perbandingan koefisien. CaNO3 dua kali memiliki koefisien 1. K2CO3 juga 1, berarti molnya sama, mol yang bereaksi ya. Begitu juga dengan CaCO3, molnya sama. Nah, untuk K2NO3 koefisien reaksinya yaitu 2, sedangkan di senyawa K2CO3 koefisiennya cuma 1, sehingga 2/1 dikali mol K2CO3 yaitu 0,38, jadinya 0,76. Selanjutnya ruas kiri itu kita kurangkan dan ruas kanan kita jumlahkan. 0,38 dikurang 0,38 habis, 0,54 dikurang 0,38 hasilnya 0,16. Sedangkan yang ruas kanan tinggal kita turunkan ya, 0,38 dan 0,76. Kembali ke pertanyaannya, yaitu hitung massa padatan putih. Kalau kita lihat dari persamaan ini, yang padatan itu adalah CaCO3, sedangkan yang lainnya itu berupa larutan. Berarti yang kita akan cari itu adalah massa dari CaCO3, ya kan? Gitu. Rumus dari massa yaitu mol dikali mR. Mol CaCO3-nya 0,38, mR-nya 100 gram per mol. Tinggal dikalikan hasilnya 3,8 gram. Jadi padatan yang terbentuk sebanyak 38 gram. Lanjut ke soal D. Jika filtrat hasil pencampuran pada soal F tersebut diuapkan sampai kering diperoleh 2 padatan putih. Tuliskan rumus kimia kedua senyawa yang ada dalam padatan putih tersebut. Jadi kita lihat ya, kembali lagi. Di sini pada kondisi akhir atau kondisi sisa, ternyata molnya masih ada dari senyawa lain. Berarti senyawa lain itu masih ada selain CaCO3, yaitu ada CaNO3 dua kali dan KNO3. Nah, jadi hasil reaksi ini itu disaring sehingga CaCO3 akan terpisah dengan kedua larutan ini. Nah, sedangkan filtratnya kedua larutan ini dikeringkan dan ternyata dia akan menghasilkan padatan putih yang baru. Nah, berarti kan kita ketahui tuh larutannya adalah CaNO3 dua kali dan KNO3. Tinggal kita reaksikan, terurai ya dia. CaNO3 dua kali akan menghasilkan CaO ditambah 4NO2 ditambah O2. Nah, ini sudah saya setarakan antara ruas kiri dan ruas kanan. Sama ya cara menyetarakannya. Kita setarakan antara ruas kanan dan ruas kirinya jumlah atom. Kita lihat jumlah atomnya. Sedangkan yang kedua yaitu KNO3, sama diuraikan, dia akan menghasilkan
KNO2 ditambah O2. Ini biasanya dia ada di buku-buku ya, berupa teori. Jadi harus kita ingat bahwa CaNO3 dua kali itu kalau dia di keringkan akan menghasilkan CaO, dan KNO3 akan menghasilkan KNO2. Seperti itu. Lanjut ke soal H. Hitung massa masing-masing senyawa dalam padatan tersebut. Jadi padatan yang terbentuk ini adalah berupa CaO dan KNO2. Untuk menghitung massa dari CaO, kita harus tahu dulu mol CaO itu berapa gitu. Untuk mengetahui mol, kita gunakan perbandingan koefisien. Koefisien CaO dibagi koefisien CaNO3 dua kali dikali mol CaNO3 dua kali. Karena yang kita ketahui adalah mol dari CaNO3 dua kali ya. Nah, 0,16 molnya. Ini pada kondisi sisa di soal F ya, soal yang sebelumnya tadi. Koefisiennya sama ya, 2 dibagi 2 hasilnya 1, sehingga menghasilkan 0,16 mol. Lanjut, massa itu rumusnya mol dikali mR. Molnya 0,16 dikali mR CaO itu adalah 56. 56 ini diperoleh dari menambahkan ARC A ditambah ARO ya. Dikalikan dapatnya 8,96 gram. Kita disuruh ngitung dua padatan ya di sini. Untuk padatan yang satunya itu adalah KNO2. Molnya sama, perbandingan koefisien. Koefisien KNO2 juga 2, di KNO3 juga 2. Kemudian molnya 0,76. Ini didapatkan di soal F yang tadi. Kemudian hasilnya 0,76 mol. Massa KNO2 sama dengan mol KNO2 dikali mR KNO2. Molnya 0,76 dikali mR-nya 101 gram per mol, sehingga hasilnya 76,76 gram. Lanjut, soal I. Pemanasan padatan kalsium nitrat anhidrat dapat menghasilkan padatan putih baru dan gas oksigen. Tuliskan persamaan reaksi setara pada proses pemanasan kalsium nitrat. Ini udah kita jawab ya sebenarnya. Jadi tinggal menulis ulang sih. Yang tadi 2 CaNO3 dua kali menghasilkan 2 CaO ditambah 4 NO2 ditambah O2. Lanjut soal J. Hitung volume gas oksigen yang dihasilkan dari pemanasan 100 gram padatan kalsium nitrat anhidrat pada kondisi STP. STP itu standard temperature pressure. Jadi dia ada aturan tertentu pada kondisi STP. Untuk mengetahui mol CaNO3 dua kali, itu bisa kita bagikan antara massa CaNO3 dua kali dibagi mR-nya. Masanya itu ada 100 gram. Kemudian mR CaNO3 dua kali itu adalah 160 gram per mol. Sehingga 100 dibagi 160 hasilnya 0,625 mol. Lanjut, dengan menggunakan perbandingan koefisien berdasarkan persamaan reaksi yang ada di soal I, bisa kita ketahui bahwa koefisien oksigen itu 1 dan koefisien CaNO3 dua kali itu 2 dikali mol yang tadi kita cari 0,625, sehingga hasilnya 0,3125 mol. Lanjut, pada kondisi STP. Nah, ini aturan pada kondisi STP. 1 mol gas itu memiliki volume sebesar 22,4 liter. Ini berlaku untuk semua gas ya. Jadi semua unsur apa aja kalau dia di kondisi STP, 1 molnya gas itu memiliki volume 22,4 liter. Volume O2 sama dengan mol dikali 22,4 liter atau 0,3125 dikali 22,4 hasilnya 7 liter. Oke. Sekian ya pembahasan soal kompetisi sains nasional tingkat kabupaten bidang kimia tahun 2020. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan atau terlalu cepat.
mungkin bisa ditanyakan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.